Logika mistik, sejarah manusia selalu diwarnai oleh perdebatan antara mistisisme dan rasionalitas. Salah satu gagasan yang berakar kuat dalam berbagai tradisi kuno adalah konsep bahwa dunia diciptakan oleh kekuatan roh atau dewa, tanpa melalui proses alamiah yang bisa dijelaskan secara logis. Gagasan ini dikenal sebagai logika mistik, sebuah keyakinan bahwa roh lebih utama dan mendahului materi, serta mampu menciptakan segala sesuatu secara instan, hanya dengan kehendak atau firman. Dalam tradisi Mesir kuno, misalnya, Dewa Matahari yang dikenal sebagai Mahadewa Ra diyakini menciptakan langit, bumi, bintang-bintang, dan seluruh alam semesta hanya dengan mengucapkan satu firman. Dunia ini, menurut logika mistik, lahir dari kekuatan spiritual yang lebih tinggi, dan segala sesuatu yang material dianggap sebagai produk dari kekuatan rohani. Namun, konsep mistik ini mulai mendapat tantangan serius dari ilmu pengetahuan modern yang didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan pembuktian melalui hukum-hukum alam. Tan Malaka, dalam bukunya Madilog, Materialism Dialektika Logika, mengkritik logika mistik ini dan menempatkannya berseberangan dengan pendekatan ilmiah. Ilmu pengetahuan dan tantangan terhadap logika mistik. Dalam ilmu pengetahuan, segala sesuatu harus mengikuti hukum-hukum yang pasti dan bisa diuji. Salah satu hukum yang bertentangan langsung dengan logika mistik adalah hukum evolusi. Ilmuwan seperti Charles Darwin menunjukkan bahwa kehidupan di bumi berkembang secara bertahap melalui proses evolusi yang panjang dan kompleks. Menurut Darwin, makhluk hidup tidak diciptakan seketika, tetapi melalui perubahan bertahap selama jutaan tahun, dari organisme sederhana menjadi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Teori evolusi ini berlawanan dengan klaim mistik bahwa dunia bisa diciptakan dalam sekejap oleh kekuatan roh. Ilmu biologi yang didasarkan pada hukum evolusi, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari bentuk-bentuk kehidupan paling dasar yang berkembang melalui seleksi alam dan adaptasi terhadap lingkungan. Selain itu, ilmu pengetahuan juga mengenal hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Hukum ini diperkenalkan oleh Joule, seorang ilmuwan Inggris, yang membuktikan bahwa energi mekanik yang hilang dalam satu proses bisa berubah menjadi panas. Ini menunjukkan bahwa alam semesta berjalan berdasarkan hukum fisika yang konstan dan tidak bisa diabaikan. Hukum alam dan perpaduan zat. Selain hukum kekekalan energi, ada juga hukum perpaduan zat yang ditemukan oleh Dalton dikenal sebagai Law of Constant Composition. Dalton menunjukkan bahwa setiap zat di alam semesta ini, termasuk air, memiliki komposisi kimia yang tetap. Air misalnya selalu terdiri dari 88,9% oksigen dan 11,1% hidrogen, terlepas dari di mana air itu ditemukan, di alam atau di laboratorium. Hukum-hukum seperti ini memberikan kerangka yang jelas tentang bagaimana alam bekerja. Benda-benda di dunia ini tidak muncul begitu saja, melainkan terbentuk melalui proses yang bisa diukur dan diuji. Bahkan materi yang ada di dalam tubuh manusia pun merupakan hasil dari proses metabolisme yang panjang, di mana zat-zat dari makanan berubah menjadi bagian dari tubuh kita. Tan Malaka menekankan bahwa pandangan mistik yang percaya bahwa roh dapat menciptakan materi dari ketiadaan bertentangan dengan semua hukum alam yang sudah terbukti. Hukum kekekalan materi, misalnya, menunjukkan bahwa materi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk dari satu wujud ke wujud lainnya. Dengan demikian, logika mistik yang meyakini bahwa roh atau kekuatan spiritual bisa menciptakan materi secara instan harus dipertanyakan dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Ilmu pengetahuan menawarkan penjelasan yang lebih masuk akal dan terukur tentang bagaimana dunia ini terbentuk dan berfungsi. Proses evolusi, hukum kekekalan energi, dan hukum perpaduan zat adalah contoh-contoh dari hukum alam yang telah terbukti benar dan menjadi landasan utama dalam memahami realitas. Dalam dunia ilmu pengetahuan, segala sesuatu harus dapat diuji dan dibuktikan, berbeda dengan pandangan mistik yang seringkali tidak bisa diverifikasi. Dengan memahami hukum-hukum alam, kita dapat lebih menghargai proses alamiah yang telah membentuk dunia ini, dan memahami bahwa materi dan energi tidak dapat diciptakan begitu saja